Bab 759, Tangkap kakekmu. Panggil saja Bibi. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku akan mempertimbangkannya. Alam semesta Guanxuan ini tentunya tidak sebaik peradaban hutan. Lagi pula, sudah berapa lama peradaban Guanxuan berkembang? Akankah dia membawa seluruh peradaban alam semesta Guanxuan untuk melawan peradaban hutan? Bukankah itu gila? Kalau lawannya tidak terlalu kuat, dia pasti akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikannya. Tapi kalau lawannya terlalu kuat, maka dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sander Ye tiba-tiba berkata, bisakah kamu ceritakan tentang peradaban Tianxing ini? Pohon Daogu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu banyak tentang mereka. Aku hanya tahu bahwa mereka secara khusus mengirim orang untuk mencari peradaban kosmik lain di seluruh alam semesta. Selama mereka menemukan peradaban kosmik lain, mereka akan langsung menjarah dan kemudian menghancurkan mereka. Saat ini, Seni di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye, sejauh yang aku tahu, apakah ibumu membangun stasiun luar angkasa dan mencoba berkomunikasi dengan peradaban dunia luar? Saat Sander Ye hendak berbicara, pohon Daogu segera berkata, perilaku seperti ini merusak diri sendiri. Sander Ye memandang pohon Daogu, dan pohon Daogu berkata dengan sungguh-sungguh, kami awalnya ingin menjelajahi peradaban kosmik lainnya, jadi kami menggunakan beberapa cara khusus untuk melakukan eksplorasi peradaban. Karena alasan inilah kami ditemukan oleh peradaban Tianxing dan pada akhirnya dihancurkan oleh mereka. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, ketika dua peradaban kosmik bertemu, 99% kemungkinan akan menjadi perang peradaban. Kecuali kalau kedua peradaban tersebut sama-sama cocok dan memiliki kekuatan yang hampir sama, kalau tidak, selama yang satu kuat dan yang lain lemah, yang lebih lemah akan dijarah. Sander Ye tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Pagoda, aku bertanya-tanya apakah aku sedikit meremehkan ibuku. Kenapa aku merasa niat ibu aku tidak sesederhana membuat tatanan? Xiaota berkata, menurutku juga begitu. Sander Ye terdiam. Sepertinya dia harus mengobrol baik dengan ibunya di masa depan. Pohon Daogu menambahkan, untuk peradaban kosmik yang lebih lemah, cara teraman adalah dengan tidak pernah menghubungi peradaban kosmik luar. Tentu saja, beberapa peradaban kosmik menganggap mereka sangat kuat, jadi mereka ingin keluar dan berpura-pura hebat, tapi kemungkinan besar peradaban kosmik berakhir dengan buruk. Peradaban Guiyan kami juga seperti ini. Saat kami berperang melawan peradaban Tianxing, kami dipukuli dengan total. Sander Ye memandang pohon Daogu, kenapa begitu? Pohon Daogu menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin mengatakannya. Sander Ye. Pada saat ini, pohon Daogu tiba-tiba melihat ke arah putih di samping, apakah kamu menjual leluhur roh ini? Putih berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Sander Ye tersenyum lalu berkata, berapa harga yang akan kamu bayar? Pohon Daogu berkata, pasti akan memuaskanmu. Sander Ye tersenyum dan berkata, benarkah? Setelah itu, dia langsung mengeluarkan pedang Qingxuan dan menyerahkannya kepada pohon Daogu, tolong bantu aku lihat, ini berada pada level berapa dalam peradaban hutan. Saat melihat pedang Qingxuan diserahkan oleh Sander Ye, ekspresi pohon Daogu tiba-tiba menjadi serius, ini. Seni di samping juga menemukan kekuatan luar biasa dari pedang Qingxuan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, pohon Daogu tiba-tiba berkata, aku meremehkan kamu dan peradaban Guanxuan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik putih di sampingnya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pria di depannya ketika dia menunjukkan pedangnya. Dia hanya ingin memberitahunya bahwa dia memiliki benda ilahi seperti itu. Kecuali dia bisa menemukan benda ilahi yang lebih baik dari pedang ini, bagaimana mungkin dia bisa menghargainya? Dan tanpa bantuan leluhur roh ini, akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Daogu, aku pikir kita bisa bekerja sama. Pohon Daogu memandang Sander Ye, kerja sama. Sander Ye mengangguk, karena kita memiliki musuh yang sama. Pohon Daogu berkata, bagaimana cara bekerja sama?
Sander Ye tersenyum dan berkata, aku akan membantu kamu menyembuhkan diri, kemudian kita akan berperang melawan peradaban hutan bersama-sama. Tidak hanya itu, kita juga dapat melakukan pertukaran peradaban. Pertukaran peradaban. Pohon Daogu ingin menolak, karena hanya kalau kedua peradaban itu sangat bersahabat dan memiliki kekuatan yang setara, barulah peradaban dapat berkomunikasi dan berbagi seni bela diri dan teknologi satu sama lain, tapi peradaban Guanxuan di depannya. Tapi dia dengan cepat memikirkan pemilik pedang tadi. Kalau orang tersebut berasal dari peradaban Guanxuan, maka peradaban Guanxuan lebih tinggi dari peradaban Guiyan. Setelah memikirkan ini, pohon Daogu mengangguk, oke. Sander Ye, bisakah kamu memberitahu kami tentang peradaban hutan? Aku masih belum memahami peradaban ini sama sekali. Pohon Daogu berkata, seni bela diri dan teknologi mereka semuanya dipelajari dari aku. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat dianggap sebagai peradaban tingkat ketiga. Kekuatan leluhur mereka seharusnya berada pada tingkat keilahian 100%. Tapi apakah sudah ditingkatkan sekarang, aku tidak tahu. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Nona Daogu, selama periode puncak peradabanmu, apakah ada master yang bisa melampaui 100% keilahan? Pohon Daogu menggelengkan kepalanya, tidak, tapi kami memiliki 9 ahli 100% keilahian. 9 orang 100% keilahian. Mendengar ini, Sander Ye dan Seni saling berpandangan, keduanya sedikit terkejut. Sungguh menakutkan. Pohon Daogu menambahkan, selain itu, kami juga memiliki banyak benda ilahi. Beberapa benda ilahi sama kuatnya dengan master keilahian 100%. Seni, apakah ada orang di peradaban Tianxing yang dapat melampaui tingkat keilahian 100%? Pohon Daogu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sander Ye tertegun, aku tidak tahu. Bukankah kamu berperang dengan mereka? Setelah pohon Daogu terdiam beberapa saat, dia berkata, tidak ada perang sama sekali, hanya penghancuran sepihak. Apalagi mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka dari awal sampai akhir. Sander Ye tertegun, belum pernah muncul sebelumnya. Pohon Daogu mengangguk, ya. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, lalu bagaimana kalian dikalahkan? Pohon Daogu berkata dengan sungguh-sungguh, api. Sander Ye sedikit menyipitkan matanya, api. Daogu mengangguk, seolah mengingat masa lalu. Ada jejak ketakutan di matanya, kami menyebutnya api langit. Ketika api itu sampai ke peradaban kosmik kami, peradaban kami akan hancur, dan pada saat itu, para ahli top peradaban kami bahkan tidak mampu melawan di depan nyala api itu dan terhapus secara tiba-tiba. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, alam semesta itu sangat berbahaya. Pohon Daogu mengangguk sedikit, pada saat terakhir, kami menyadari betapa tidak pentingnya peradaban kami, tapi itu sudah terlambat. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, kalau ingin menjelajahi bagian luar alam semesta, aku sarankan kamu tidak melakukannya, karena kalau kamu bertemu peradaban lain yang lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi kamu. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Aku akan membicarakan hal ini dengan ibu aku ketika saatnya tiba dan memintanya untuk mencoba membawa ayah aku bersamanya ketika dia menjelajahi peradaban di masa depan. Pohon Daogu berkata, apakah ayahmu sangat kuat? Sander Ye tersenyum dan berkata, lebih hebat sedikit dariku. Pohon Daogu menggelengkan kepalanya, kalau begitu gawat. Sander Ye. Seni di samping tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye sebenarnya juga tidak lemah. Pohon Daogu melirik ke arah Sander Ye, mari kita lihat dengan siapa dia membandingkannya. Kalau di sini, dia secara alami tidak terlalu lemah, tapi kalau dibandingkan dengan peradaban hutan dan peradaban lainnya, apakah menurutmu dia lemah atau tidak? Bagaimanapun, menurutku, dia lemah seperti ayam. Seni terkekeh, Nona Daogu, apakah kamu selalu berterus terang? Pohon Daogu berkata dengan tenang, ya. Seni menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pukulan kedua. Pohon Daogu sedikit mengernyit, dan intuisinya memberitahunya bahwa ini sepertinya bukan pujian. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Daogu, apa peradaban tingkat ketiga dan peradaban tingkat keempat yang disebutkan sebelumnya?
Apakah ada tingkatan peradaban di alam semesta ini? Pohon Daogu mengangguk, tentu saja ada. Peradaban kosmik tertinggi yang aku tahu sejauh ini adalah peradaban Tianxing, tingkat 5. Sander Ye mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Daogu, kamu bisa pergi ke pagoda untuk menyembuhkan lukamu dulu. Kondisi lebih baik di sana. Saat pohon Daogu hendak berbicara, Sander Ye membawanya langsung ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, pohon Daogu tertegun dan berkata, ini. Sander Ye tersenyum dan tidak menjelaskan, kamu sembuhkan diri dulu di sini. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan pagoda kecil itu. Di luar pagoda kecil, Seni menggelengkan kepalanya. Nona Daogu ini agak memusuhi orang luar. Sander Ye mengangguk, itu normal, lagi pula, dia pernah dikhianati sebelumnya. Seni, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Sander Ye mengangguk, aku tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Sebaliknya, kami memiliki musuh yang sama, dan aku juga sangat tertarik dengan beberapa peradaban mereka yang hilang. Sekarang peradaban Guanxuan berkembang pesat, dan pembangunan tidak dapat dilakukan secara tertutup. Saat ini, Sander Ye memandang Seni dan berkata sambil tersenyum, Nona Seni, bagaimana denganmu? Seni berkedip, kenapa dengan aku? Sander Ye tersenyum dan berkata, kalau Nona Seni tidak mau cerita, itu tidak masalah, karena aku yakin kita tidak akan menjadi musuh, bukan? Seni mengangguk, tidak akan menjadi musuh. Sander Ye mengangguk, itu bagus. Bagaimanapun juga, wanita di depannya adalah Putri Wan. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi musuh dengannya, karena Wan memang orang yang sangat baik. Seni tiba-tiba membuka telapak tangannya, sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia melihat ke arah Sander Ye. Tuan Ye, gulungan ini disembunyikan di catatan ayahku. Ini berisi metode kultivasi terperinci, termasuk 100% keilahian. Kalau Tuan Ye ingin meningkatkan ranah, item ini akan membantu kamu. Sander Ye tersenyum dan berkata, terima kasih. Dia tidak menolak dan mengambil gulungan itu. Seni menggelengkan kepalanya sedikit, seharusnya itu memang milikmu. Sander Ye hendak berbicara, tapi pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba sedikit bergetar. Seni bertanya, ada apa? Sander Ye, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang bersama Seni. Ketika dia muncul kembali, mereka berdua telah tiba di area portal teleportasi, dan pada saat ini, portal teleportasi telah diaktifkan. Ciara muncul di sebelah Sander Ye, dan Sander Ye berkata, itu diaktifkan dari sisi lain. Ciara mengangguk sedikit, seseorang datang. Seni berkata dengan suara yang serius, mereka seharusnya datang ke sini untuk menangkapmu dan kakekmu. Sander Ye bersambung. Bab 760, suruh kakekmu keluar. Tangkap dia dan kakek. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku sangat menantikannya. Seni melirik Sander Ye dengan terkejut, menantikannya. Sander Ye mengangguk, sebenarnya, aku mendengar dari Tuan Pagoda bahwa kakekku tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik, tapi sekarang dia jauh lebih terkendali daripada sebelumnya. Seni hendak berbicara. Pada saat ini, matriksnya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, bayangan virtual perlahan keluar. Saat bayangan virtual ini muncul, tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar dari segala sisi seperti air pasang. 90% keilahian. Seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu memegang tongkat panjang di tangannya dan memancarkan keinginan yang kuat untuk menembak. Setelah keluar, mata pria paruh baya itu perlahan tertutup. Aura tembakan di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan dunia di sekitarnya berangsur-angsur menjadi ilusi pada saat ini. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu berbisik, aku akhirnya kembali. Dengan mengatakan itu, dia membuka matanya dan menatap Sander Ye, kamu adalah Sander Ye. Sander Ye mengangguk, ya. Pria paruh baya itu terkekeh, konon kamu sekarang adalah raja alam semesta ini. Sander Ye bertanya, apakah kamu kembali sendirian? Pria paruh baya itu menatap Sander Ye dan terkekeh, tidak cukup.
Sander Ye tersenyum dan berkata, orang kalian 90% keilahian yang datang sebelumnya sudah mati. Pria paruh baya itu mengangguk, aku tahu, kakekmu lah yang membunuhnya. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, lalu berkata, di mana kakekmu? Biarkan dia keluar, aku akan berbicara dengannya. Sander Ye berkata dengan serius, kakekku mungkin tidak tertarik untuk berbicara denganmu. Pria paruh baya itu terkekeh, dia memang katak di dalam sumur, dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Sander Ye tiba-tiba berkata, kenapa kita tidak mencoba dua jurus? Pria paruh baya itu menatap Sander Ye, apakah kamu layak? Sander Ye tidak berbicara lagi, dan dia tiba-tiba menghilang. Dia sekarang ingin bertarung dengan 90% keilahian. Dia tahu ada kesenjangan, dan dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan itu. Saat Sander Ye menghilang, pria paruh baya itu tiba-tiba memegang tombak dan menunjuk ke depan, dan cahaya dingin muncul. Bang! Saat cahaya tombak meletus, dalam sekejap, Sander Ye terlempar kembali ke tempat semula. Pria paruh baya itu mencibir, dengan kilatan rasa jijik di matanya, tapi pada saat ini, pedang Yi muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Pedang tunda. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, sedikit terkejut, karena lintasan pedangnya agak aneh, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, saat pedang muncul, tombak sudah memblokir di depan. Bang! Pedang Yi Sander Ye langsung diblokir, tapi pada detik berikutnya, beberapa pedang Yi keluar dari ruang dan waktu di sekitar pria paruh baya itu. Mata pria paruh baya itu sedikit menyipit, dan dia mengusap tombak di tangannya, tombak itu bersinar seperti air terjun. Bang! Semua pedang Yi di sekitarnya diblokir. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti pria paruh baya itu. Domain pedang. Saat domain pedang muncul, ribuan cahaya pedang langsung menenggelamkan pria paruh baya itu. Tapi, detik berikutnya, cahaya tombak yang menakutkan tiba-tiba muncul dari cahaya pedang, membuat Sander Ye terbang ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Dan domain pedang Sander Ye hancur dalam sekejap. Ribuan kaki jauhnya, setelah Sander Ye berhenti, dia membuka telapak tangannya, dan pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, dan kemudian menghilang. Di kejauhan, pria paruh baya itu mengerutkan kening, keterampilan pedang macam apa yang kamu lakukan? Dia masih sedikit takut dengan keterampilan pedang misterius Sander Ye. Kalau lawan lebih kuat, bahkan dia tidak akan berani meremehkannya. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Pada saat ini, dia juga menemukan kekurangannya. Saat menghadapi 90% keilahian, kekuatan dia masih terlalu lemah untuk mengancam lawan. Intinya tetaplah kekuatannya. Memikirkan hal ini, Sander Ye langsung mengaktifkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Garis keturunan Fana dan garis keturunan Iblis Gila. Ketika kedua garis keturunan itu diaktifkan bersama, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye. Di sisi lain, ketika Seni melihat dua garis keturunan tersebut, alisnya tiba-tiba berkerut, dua garis keturunan. Di kejauhan, pria paruh baya itu juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya, dia ternyata memiliki dua garis keturunan. Sebelum dia selesai berbicara, Sander Ye sudah menghilang. Pria paruh baya itu mencibir dan kemudian menusuk. Bersikap tangguh. Menghadapi Sander Ye, dia secara alami tidak terintimidasi, lagi pula, pemuda di depannya jauh lebih rendah darinya. Kedua pria itu bertabrakan lagi dengan cara yang paling brutal. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya mengguncang sekeliling. Ketika pria paruh baya itu berhenti, ekspresinya berubah menjadi ganas dalam sekejap. Dia tidak menyangka akan dipukul mundur oleh lawannya. Dia meraung dan melompat, lalu langsung berubah menjadi sinar tombak dan menyerang Sander Ye. Di kejauhan, Sander Ye tidak mundur tapi maju, bergegas menuju pria paruh baya itu. Ketika kekuatannya cukup, dia sama sekali tidak takut pada pria paruh baya ini. Di sisi lain, Ciara mengeluarkan bola kristal dan mulai merekam pertarungan keduanya. Melihat pemandangan ini,
Seni menjadi penasaran. "Nona, apa yang kamu lakukan?" Ciara tersenyum dan berkata, "Rekam pertarungan Tuan Muda, lalu kami akan menganalisisnya dan mencari tahu kekurangannya sehingga dia bisa berkembang." Setelah hening beberapa saat, Seni mengacungkan jempol dan berkata, "Hebat." Ciara menoleh dan menatap ke arah Seni. Nona Seni dapat mencapai puncak 90% keilahian dan hanya setengah langkah dari 100%. Dia juga sangat hebat. Seni sedikit menyipitkan matanya. "Bagaimana kamu tahu?" Ciara tersenyum tipis. "Aku tidak hanya tahu bahwa Nona Seni berada pada 90% tingkat puncak keilahian, tapi aku juga tahu bahwa Nona Seni pernah berhubungan dengan peradaban misterius. Kami masih menyelidiki peradaban ini, seharusnya akan segera ada berita." Seni menatap Ciara dan tidak berkata apa-apa. Ciara berkedip, "Kamu tidak akan membunuhku untuk membungkamku, bukan?" "Mungkin tidak, karena Nona Seni adalah orang yang sangat pintar." Seni tersenyum dan berkata, "Aku sedikit terkejut." Ciara berkata dengan tenang, "Selama Nona Seni tidak memusuhi Tuan Muda, maka tidak akan menjadi musuh kami." Seni tersenyum, "Bagaimana kalau aku adalah musuhnya?" Ciara berkata pelan, "Dari awal sampai sekarang, semua orang yang menjadi musuhnya telah mati." Seni sedikit mengernyit. Ciara menatap Sander Ye yang masih bertarung di kejauhan, lalu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, Tuan Muda kami cukup baik." Seni tersenyum dan berkata, "Dia memang tidak buruk." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Sander Ye bisa bertarung dengan pria paruh baya itu begitu lama. Terlebih lagi, Sander Ye semakin kuat saat dia bertarung. Selain itu, kesadaran bertarung Sander Ye juga mengejutkannya. Ketika kedua orang memiliki kekuatan yang sama, kesadaran bertarung ini secara alami menjadi sangat penting. Dan kesadaran bertarung Sander Ye sungguh menakutkan. Seni berkata dengan lembut, "Tuan Ye ini, di bawah 90% keilahian, seharusnya tidak terkalahkan." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Seseorang dengan 90% keilahian yang lemah seharusnya tidak bisa menjadi tandingannya." Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di belakang Seni. Bayangan virtual itu berkata dengan hormat, "Tuan, aku baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari peradaban hutan sedang dalam perjalanan." Seni sedikit menyipitkan matanya, "Semuanya?" Bayangan virtual mengangguk, "Semuanya." Seni berkata dengan lembut, "Mereka benar-benar akan kembali dengan seluruh klan mereka." Bayangan virtual mengangguk, "Mereka sedikit ragu sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka tiba-tiba memilih untuk kembali sekaligus, dan mereka sedikit cernas." Sedikit cemas. Seni sedikit mengernyit, "Sudahkah kamu menyelidiki alasannya?" Bayangan virtual menggelengkan kepalanya, "Belum, ada master tertinggi di peradaban hutan, orang-orang kita tidak berani mendekat." Seni terdiam. Bayangan virtual ragu-ragu sejenak, lalu mengingatkan, "Tuan, inilah waktunya untuk memihak. Kalau kita memilih peradaban hutan, maka kita harus." Berbicara tentang ini, dia melirik Ciara di sampingnya. Ciara tersenyum tipis dan berkata, "Lanjutkan." Seni memandang Sander Ye dan pria paruh baya di kejauhan dan tetap diam. Saatnya untuk memihak. Memang benar, peradaban hutan akan segera kembali. Kalau tidak memilih saat ini, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Berdiri sejajar dengan Sander Ye atau peradaban hutan. Melihat Seni masih ragu-ragu, bayangan virtual itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, kita perlu menggunakan gelang waktu peradaban hutan." Gelang waktu. Mata Seni perlahan tertutup. Biarpun Ciara mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia mengabaikan mereka dan masih merekam pertempuran Sander Ye di kejauhan. Saat ini, pria paruh baya telah mengaktifkan patung dewanya. Ketika patung muncul, Sander Ye mulai ditekan. Tapi, pria paruh baya itu tidak dapat melakukan apapun pada Sander Ye untuk sementara waktu. Di belakang Seni, bayangan virtual itu berkata lagi, "Tuan, sejauh yang kami tahu,
ada 9 orang dari peradaban hutan yang berada pada tingkat keilahian 90%, dan ada 2 orang pada tingkat keilahian 100%. Bagaimana alam semesta Guanxuan mampu melawan mereka? Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Sander Ye dari kejauhan dan melanjutkan, "Aku akui bahwa Tuan Ye memang kuat dan bakatnya cukup menakutkan, tapi apa perbedaannya seorang super jenius dengan semut di depan peradaban tingkat orang ketiga?" Seni masih tidak berbicara. Bayangan virtual melanjutkan, "Tuan, kita tidak punya banyak waktu. Kalau kita tidak memilih peradaban hutan sekarang, bantu mereka dan memihak mereka, begitu mereka kembali ke sini, mereka mungkin tidak mengakui perjanjian awal kita. Oleh karena itu, saran aku adalah untuk membunuh Sander Ye secara langsung sekarang dan menggunakan kepalanya untuk menunjukkan ketulusan kita kepada peradaban hutan." Seni masih tidak berbicara. Melihat hal ini, bayangan virtual tiba-tiba menjadi cemas, "Tuan, kita benar-benar tidak punya banyak waktu sekarang. Terlebih lagi, hanya dengan mengandalkan roda waktu kamu dapat mencapai kondisi keilahian 100%. Ini adalah kesempatan terbaik kamu saat ini. Kalau kamu lewatkan saja, ini adalah kesempatan yang akan kamu sesali." Pada saat ini, Seni tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah Sander Ye dari kejauhan dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Bersambung.